Jadi Ibu, kami di Guru Penggerak ini kita sudah sampai di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai kebajikan Ibu sebagai pemimpin. Jadi Ibu, dalam wawancara ini itu sebagai pertanggungjawaban kami selaku CGT di modul di bagian demonstrasi kontekstual Ibu. Ada beberapa pertanyaan tentang Ibu dalam mengambil keputusan selama ini. Tadi Ibu mohon izin. Ya. Nomor 1, pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Oh, itu cara saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, yaitu setelah saya mendapat sharing dari Ibu, adalah kasus yang merupakan dilema ini, ya. Dilema etika toh, kasus yang mempertentangkan antara hal benar dan hal yang benar. Jadi sedangkan bujukan moral mempertentangkan antara hal yang melanggar hukum atau kode etik, keprofesian dan hal yang benar. Pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kayak dilema etika tadi itu Ibu, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan atau kebajikan? Saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini khususnya pada kasus dilema etika dengan mempertimbangkan ya sesuai dengan dampak yang ada, ya, melihat bagaimana hal yang bisa berpihak pada murid dan dapat saya pertanggungjawabkan. Pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkah seperti apa Ibu, atau kira-kira prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Langkah-langkah ya yang saya lakukan, melakukan komunikasi, mendengarkan kedua belah pihak yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, baru memutuskan dengan melihat pertimbangan dari dampak yang terjadi, dan tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Yang keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Yang itu mengutamakan pengambilan keputusan sesuai dengan pertimbangan dari kedua belah pihak dan berpihak pada siswa tersebut. Pertanyaan kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Ibu temui dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang merupakan tantangan biasanya konsekuensinya adalah yang diberikan kepada siswa tersebut malah dianggap berat bagi mereka. Ya, seperti mengikuti belajar tambahan, ya, dengan guru mata pelajaran tertentu jika mereka memiliki nilai rendah, ya, dan saya memutuskan agar murid tersebut tetap dinaikkan, ya, ke kelas berikutnya. Baik Ibu, pertanyaan ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam semua penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Ibu kalau memang ada jadwalnya? Ya, saya langsung menyelesaikan di tempat atau pada saat masalah itu muncul. Jadi tidak ada jadwal Ibu ya? Tidak dijadwalkan. Baik, nomor 7 Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Kalau itu guru-guru yang bekerja sama dengan memberikan pertimbangan maupun pandangan-pandangan kepada saya, itu saja. Iya, baik Ibu. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Ibu ambil, mungkin dari pengalaman Ibu dalam selama ini mengambil keputusan? Ya, pengalaman yang saya ambil bahwa tidak mudah untuk membuat keputusan dalam kasus Dilema etika Ibu ya? kasus yang di dalamnya sama-sama terdapat nilai-nilai kebajikan. Iya. Namun dengan melihat beberapa paradigma ya Iya. dan prinsip yang ada pada saya merasa senang karena selama ini sebenarnya telah melaksanakan hal tersebut dengan membuat keputusan dan tidak merugikan kedua belah pihak ya, khususnya pada siswa yang ada. Oke, terima kasih. Itu saja Ibu pertanyaan saya. Mohon maaf ini sudah mengganggu Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Hedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Pak, saya sudah diterima di sekolahnya Bapak di SDN 24 Banawa ini, dan Bapak alhamdulillah bersedia menjadi responden saya dalam wawancara Pak. Jadi kami di program CGP ini sudah di modul 3.1, yaitu tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Pak dalam sebagai pemimpin. Jadi Pak di sini hanya ada 8 pertanyaan, tidak banyak Pak. Boleh mohon izin Pak, kita langsung saja. Ya silakan ya. Oke. Pertanyaan pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang mana dilema etika dan bujukan moral, ya kalau kasus tersebut misalnya kita dihadapkan oleh dua kasus atau situasi yang kedua-duanya benar secara moral, berarti bahwa kasus adalah sebuah dilema etika. Jika kasus tersebut dihadapkan dengan sebuah situasi secara hukum yang satu benar dan yang satu salah, berarti kasus tersebut adalah rujukan moral. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya. Pertama-tama untuk memutuskan suatu keputusan yang dianggap bijaksana, Iya. pasti sebuah permasalahan saya akan lakukan identifikasi terlebih dahulu. Ya, identifikasi, kemudian melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah agar mempermudah saya dalam mengambil keputusan, kemudian dimusyawarahkan ya, untuk mengetahui pihak-pihak mana saja yang terlibat. Kemudian kita undang secara langsung, rapat bersama, kemudian membuat keputusan yang mana keputusan tersebut tidak istilahnya memberatkan bagi salah satu pihak. Iya. Seperti itu. Yang kemudian atau pertanyaan ketiga ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, seperti tadi ya, yang pertama adalah identifikasi masalah. Ya, mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua melibatkan atau mengundang secara langsung orang-orang yang dianggap berkepentingan atau terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga melakukan rapat, termasuk orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian juga melibatkan orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang telah dihadapi. Kemudian duduk bersama, mengambil sebuah kesepakatan, kemudian memutuskan, mudah-mudahan apa yang diputuskan tadi tidak lagi istilahnya ada salah satu pihak yang dirugikan, yang pasti meminimalisir segala kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam keputusan tersebut. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam pengambilan sebuah keputusan tentang kasus dilema etika, hal efektif yang biasa terjadi adalah bagaimana melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah untuk memutuskan suatu keputusan yang benar-benar ya, istilahnya adalah hasil keputusan bersama, hasil kemufakatan.
sehingga apa yang kita putuskan tidak hanya yang bertanggung jawab tidak hanya kepala sekolah, Iya, betul. tapi seluruh warga yang ada di sekolah yang memutuskan kasus tersebut. Apalagi yang berselisih, Pak. Ya, apalagi yang berselisih. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ini, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, Tantangannya, Pak. Tantangan yang biasanya dalam kasus dilema etika adalah kepentingan antara kepentingan keluarga, warga sekitar sekolah dan kepentingan secara umum. Ya, seperti itu. Maksudnya kita dihadapkan sebuah dilema di mana memutuskan sesuatu, di sisi lain kita juga mempertimbangkan istilahnya kasus tersebut atau keputusan tersebut tidak merugikan pihak-pihak tertentu, apalagi orang di sekitar sekolah juga. Tapi kita juga dihadapkan dengan bagaimana kasus tersebut memiliki kepentingan terhadap kepentingan umum. Pertanyaan ke-6, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu kalau memang ada itu seperti apa, Pak? Ya, baik. Sebenarnya dalam kasus dilema etika yang ringan, saya langsung mencari solusi dari permasalahan tersebut supaya kasusnya tidak berlarut kalau memang hanya sebuah kasus kecil. Tapi jika kasus itu adalah sebuah kasus besar, saya akan mencari waktu yang tepat untuk mengumpulkan atau mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, kemudian mencari jadwal yang tepat untuk rapat bersama, baik itu pihak sekolah maupun pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut, agar keputusan itu betul-betul secara real tidak merugikan orang lain. Itu yang terpenting, dan berpihak pada orang-orang banyak atau tidak berpihak pada untuk kepentingan pribadi seperti itu. Jadi ada dua, Pak, ya. Ya. Kalau memang Kasusnya ringan, gitu. langsung saja diselesaikan di sekolah. Tapi kalau Kasus yang agak berat, anggap berat, ya, butuh jadwal untuk melakukan pertemuan atau musyawarah agar betul-betul kasus itu bisa terselesaikan. ya, betul. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, baik, mengenai seseorang atau faktor yang permudah untuk memutuskan suatu kasus, saya hanya mengandalkan adalah teman-teman rekan-rekan saya yang ada di sekolah, karena di dalam sekolah juga terdapat beberapa guru senior yang saya anggap sudah memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman yang mumpuni untuk menyelesaikan sebuah kasus. Ya. Jika masih terdapat kekurangan, saya akan mengundang langsung ibu pengawas saya yang tentunya lebih memiliki pengetahuan yang lebih dari kita Iya. dan pihak sekolah, agar keputusan tersebut betul-betul bisa yang tadi bisa memutuskan suatu keputusan yang bijaksana. Ya, Jadi bukan hanya kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah, Ya, tapi bukan juga hanya dengan tapi juga melibatkan orang lain. Ya. Ya, baik, Pak. Pertanyaan terakhir ini, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang mungkin dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan? Ya. Dalam mengambil sebuah keputusan, ingat, kita tidak boleh memutuskan secara pribadi. Ya, Kenapa? Takutnya keputusan yang kita buat kita akan pertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Tidak akan ada teman lain yang akan membantu jika sebuah kasus tersebut sudah kita putuskan tetapi memiliki dampak negatif terhadap sekolah kita. Jadi sekali lagi, untuk membuat sebuah keputusan, mintalah sebuah pertimbangan tersebut dari rekan-rekan sekolah, terutama jika diperlukan adalah orang yang lebih memiliki pengalaman terhadap kasus yang kita hadapi. Seperti oke, itu. baik. Terima kasih Pak Herdi atas waktunya, sudah berbagi Ya. pemahaman, kemudian berbagi pengalaman Bapak di sekolah dalam pengambilan keputusan, Pak, khususnya dalam kasus dilema etika. Sekali lagi mohon dukungannya untuk kami CGP Kabupaten Donggala. Mungkin sebentar lagi dengan teman-teman juga bisa selesai. Sekali lagi terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.